Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan, kita akan cari judulnya sama-sama ya. Kita akan lihat sama-sama dulu judul apa yang kira-kira kita akan baca hari ini. Oke, kita akan search baca tarot. Oke, ternyata cukup banyak yang search baca tarot jodoh. Kita akan baca tentang jodoh ya. Jadi pembacaan kita di video ini adalah baca tarot jodoh. Baca tarot jodohku orangnya seperti apa. Oke, kita akan pakai judul baca tarot jodohku orangnya seperti apa. Oke, jadi kita akan ambil judul baca tarot jodohku orangnya seperti apa. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini ya. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Kita akan ganti lagunya. Oke, baca tarot jodohku orangnya seperti apa? Kita akan baca sama-sama ya. Oke, fokus ke diri ya. Fokus ke diri. Sekarang tanyakan dalam hati. Jodohku orangnya seperti apa? Untuk yang single boleh ikut, yang udah berpasangan juga boleh ikut ya. Kita akan baca sama-sama. Jodohku orangnya seperti apa? Sekali lagi ya. Tanyakan dalam hati, jodohku orangnya seperti apa? Oke, Tarotku tebar kartunya. Biar lebih banyak variasi, Tarotku akan bagi jadi 3 buah tumpukan kartu ya. 1. Masih dengan pertanyaan yang sama ya, jodohku orangnya seperti apa? Tumpukan kedua. Selanjutnya yang ketiga, jodohku orangnya seperti apa? Oke, kita punya 3 buah tumpukan kartu dengan pertanyaan jodohku orangnya seperti apa. Silakan pilih salah satu tumpukan yang paling ingin dipilih ya. 1, 2, 3. Boleh pilih lebih dari 1 atau tidak, silakan. Kalau mau pilih lebih dari 1 juga boleh. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Jika butuh waktu lebih banyak, videonya boleh di-pause dulu. Silakan dipilih lalu kita akan lanjutkan ya. Kita akan mulai dari yang tengah dulu deh. Jodohku orangnya seperti apa? Kartu pertama, kartu Ace of Wands. Kartu Ace of Wands ini kartu tongkat ya, ini simbol dari elemental api. Jadi saat kartu Ace of Wands jadi ciri-ciri jodoh atau jodohku orangnya seperti apa? Dia orang yang bersemangat, dia orang yang bisa menginspirasi dia orang yang bisa menginspirasi orang lain. Dia sosok yang geraknya cepat ya, bukan yang males-malesan, lemes-lemesan enggak. Dia geraknya cepat, dia menginspirasi banyak orang, dia penuh semangat. Dia punya pola kepemimpinan yang baik atau punya sisi leadership yang hebat. Hanya saja dia adalah tipe orang yang bergerak berdasarkan perasaan. Kadangkala sedikit kurang logis, dalam artian ya dia ngikutin emosinya dia, feel-nya dia. Dia kadang tidak berlogika, tetapi dia lebih banyak mengikuti keinginan dia ya. Kita lihat kartu kedua. Ada cerita 7 cup. Venus di Scorpio. Kalau kita bicara cerita 7 cup ya, Venus di Scorpio. Scorpio cerita rahasia, Venus cerita cinta. Suatu hal ditutupi, suatu hal yang sifatnya rahasia. Jadi sebenarnya cerita 7 cup ini, kalau kita kaitkan dengan Rider Waite klasik, yaitu gambar seseorang yang lagi lihat ke atas langit ya, di mana di langit ada awan, ada banyak keinginan-keinginan di sana, tapi sayangnya itu hanya keinginan. Venus di Scorpio ini cerita tentang di mana jodoh kamu adalah orang yang suka banyak berjanji sama kamu. Mau kasih ini, kasih itu, harapannya ini, itu macam-macam, banyak. Tapi sekali lagi, kadangkala janji hanya janji, tapi mungkin belum tentu 100% seperti ini, tetapi kalau dia punya janji 10,
ditepati 2 atau 3 itu udah baik. Dia cukup gampang berjanji, apalagi saat hatinya sedang berbunga-bunga, Venusnya sedang luar biasa. Wow, dia akan gampang menebar janji, tetapi belum tentu dia bisa penuhi. Yang kedua, cerita ketiga adalah cerita 2 pentakel. Masih cukup kuat kaitannya dengan yang pertama, di mana tadi adalah kartu 1 tongkat, cerita tentang elemental api yang bergerak cepat, yang panas, yang menginspirasi, yang hangat, yang kadang bertindak berdasarkan perasaan daripada logika. Diperkuat dengan kartu 2 pentakel, di mana ini adalah kartu pergerakan. Jupiter berada di Capricorn, dia tipe yang bergerak terus, nggak bisa diem. Sebentar A, sebentar B, sebentar di sana, sebentar di sini. Dan saat jadi suatu pertanyaan tentang jodohku orangnya seperti apa, dia adalah orang yang nggak bisa diam, kadang di kota ini, kadang di kota itu. Dia gampang atau sering sekali berpindah-pindah. Di sisi yang lain, secara mood juga sama ya. Bukan hanya tentang dianya yang pindah-pindah, kadang dia bilang A, kadang dia bilang B, gampang berubah-ubah orangnya kan, banyak seperti itu. Kemudian dari 3 kartu ini ada kartu cup, ada kartu pentakel, ada 1 kartu tongkat. Jika kita kaitkan dengan karakternya lebih jauh lagi, 3 buah kartu ini sebenarnya kartu yang masih bergerak cepat. Di sini cerita tentang ilusi atau janji nggak terpenuhi, berarti secara materi, ya dia orang yang bekerja, dia orang yang menghasilkan. Namun dia bukan orang di tingkat materi yang tinggi sekali, dalam artian ya dia berkecukupan tapi tidak berkelimpahan, tapi dia berkecukupan. Dia termasuk orang yang bekerja keras dan dia orang yang bisa memimpin orang lain atau mengarahkan orang lain ya. Kemudian 2 pentakel juga cerita susah menabung ya, dalam artian dia cukup boros. Tapi belum tentu borosnya sama kamu loh ya. Tapi yang pasti dia cukup gampang keluar uang mungkin untuk temennya, lingkungannya. Kalau ke kamu juga ini juga positif. Tetapi bisa saja mungkin ke kamu dia nggak gampang keluar uang. Tapi ke orang lain, lingkungan, teman, keluarga mungkin dia boros. Ini cerita kurang begitu bisa menabung sebenarnya. Ini yang ambil kartu yang pertama atau pilihan yang di tengah ya. Mohon maaf pilihan yang kedua ya. Kita akan menuju ke pilihan yang pertama. Kartu Queen of Pentacle di awal. Ini cerita orang yang secara materi berkelimpahan atau berlebihan. Jodohku orangnya seperti apa, materinya banyak. Nggak kekurangan secara materi, tapi kesepian secara hati. Cerita Queen of Pentacle ini adalah cerita di mana materi berkelimpahan, tapi sering merasa kosong dalam perasaan. Bisa jadi ini adalah sebuah cerita di mana jodohku adalah orang yang sering kali merasa sendirian, merasa kesepian, merasa nggak ditemenin, merasa nggak dipahami. Bahkan saat jalan sama kita mungkin kita selalu ada buat dia tapi dia selalu merasa kurang. Cerita Queen of Pentacle ini harus sedikit berhati-hati karena bisa saja dia adalah sosok orang yang mengisi perasaan kosongnya dengan banyak hubungan-hubungan lain selain dengan kita. Jadi dia tipe orang yang gak bisa kesepian, gak bisa sendirian. Begitu dia merasa, ingat ya, merasa sendirian belum tentu kamu ninggal dia, belum tentu dia sendirian. Tapi saat moodnya dia, perasaan dia membuat dia merasa sendirian, dia akan cari orang untuk nemenin dia. Nah ini ada cerita seperti ini. Kemudian cerita kedua, ini cerita Chariot ya. Dia orang yang menitik beratkan keluarga di atas segalanya. Ingat, kalau kamu sudah dianggap bagian dari keluarga dia akan memprioritaskan kamu. Namun jika tidak, dia akan prioritaskan keluarga dia, orang tuanya, keluarganya, saudaranya, itu akan jadi prioritas penuh buat dia. Yang ketiga ada kartu 2 tongkat. Mars di Aries. Cerita 2 tongkat ini cerita tentang pilihan ya. Saat orang yang memiliki, saat pembacaan tentang jodohku orangnya seperti apa dan ada kartu 2 tongkat, ini bisa ada potensi hubungan kamu sama dia pernah ada orang lain. Atau mungkin kamu jalan sama dia saat dia udah punya pasangan. Tapi akhirnya dia pilih kamu, ini juga bisa. Atau saat kamu jalan sama dia ketemu orang lain, tapi akhirnya dia tetap pilih kamu. Ini cerita ada orang lain di hubungan dan akhirnya dia memilih dengan berani. Nah ini ada cerita itu. Kalau kita bilang jodohku berarti kan dia jadinya dengan kita. Berarti ada pertemuan lain dan akhirnya dia milih kita. Atau saat kita kenal sama dia udah punya orang lain dan akhirnya dia milih kita. Ada cerita seperti ini ya. Nah, yang pilih pilihan ini secara materi dia bagus, berkelimpahan di atas rata-rata. Cuma hati-hati, dia cukup gampang untuk punya hubungan-hubungan lain ya. Kita lihat yang kartunya paling kanan sekarang. Ada Justice. Ada kartu 7 lagi, tapi di sini 7 tongkat ya. Tadi 7 cup tentang cerita-cerita janji yang nggak dipenuhi. Tapi ini 7 tongkat, ini cerita tentang keberanian. Kemudian ada kartu Hierophant. Kartu Justice, untuk ciri-ciri orang seperti apa. Ini seringkali jadi sebuah cerita di mana pernah ada masa lalu yang mau dia tinggal. Bisa jadi dia pernah punya hubungan serius, akhirnya nggak jadi.
Atau bisa jadi dia pernah terlibat sebuah hubungan serius, pernah menikah, akhirnya berpisah. Sebuah cerita tentang hubungan yang di masa lalu yang dia benar-benar pingin lepaskan, pingin tinggalkan, bahkan dia benar-benar pingin menjauh dari hal itu. Tapi ini sudah berlalu dan ini sudah benar-benar selesai ya. Kartu kedua, ini tipe karakter yang berani ya, cenderung nekat. Dia adalah orang seperti apa, orang yang kadang-kala mengambil tanggung jawab melebihi kapasitas dia dan ini seringkali membuat dia kewalahan. Di sisi yang lain, dia punya kartu Hierophant, cerita tentang Taurus, peduli penampilan. Dalam artian ya dia nggak mau kalau tampil biasa aja. Kalau bisa tampil baik dia akan tampil baik. Kalau bisa tampil mewah dia akan tampil mewah. Buat dia penampilan adalah hal yang penting. Nah kalau sampai kamu yang pilih ini dan ternyata di depan kamu penampilan dia biasa-biasa aja. Atau dalam artian dia nggak peduli penampilan, hati-hati, coba perhatikan. Jangan sampai saat jalan sama kamu dia biasanya tampil apa adanya atau lepas gitu aja. Kadang nggak peduli penampilan, tapi saat jalan sama temennya atau jalan sama yang lain mungkin dia penampilan jadi luar biasa, hati-hati ya. Cerita tentang yang milih ini adalah cerita di mana dia orang yang peduli penampilan ya. Kemudian berani, kadang mengambil tanggung jawab melebihi kapasitas dia dan punya masa lalu di mana pernah dalam suatu hubungan yang sangat serius atau bahkan mungkin sudah pernah menikah tapi akhirnya berpisah ya. Jadi yang ini cenderung positif. Kemudian kartu ini jika kita kaitkan dengan nilai materi atau tingkat materi dia, yang ini materinya baik ya. Mungkin tidak seperti yang ini berlimpah-limpah berlebihan. Karena di sini ada kartu royal, kartu kerajaan, kartu code card, sedangkan di sini tidak. Tapi di sini punya kartu Hierophant yang juga punya elemental bumi dan materi yang baik. Yang di sini yang materinya masih kurang oke. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini tentang jodohku orangnya seperti apa. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku, subscribe channel ini ya. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video tarotku. Terima kasih.